Bismillahirrahmanirrahim. Waddawa alladhi yasilu ilal ma'idah fi mudawatil jaifah wal ma'mumah la yusabbihu ma yasilu ilaiha min ghidaihi wallahu subhanahu qala. Obat yang sampai ke perut ketika mengobati luka kepala, luka perut atau luka kepala itu tidak menyerupai makanan ya yang sampai ke perut, karena ini pengobatan. Wallahu subhanahu qala, dan Allah sudah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Rasul, as-saumu junnatun. Rasul juga bersabda puasa itu perisai. Wa qala, dan juga beliau bersabda, inna syaitona yajri min ibni adam majrad dam fadayyiku majariyahu bilju. Sesungguhnya setan itu ya berlari dari anak Adam sebagaimana atau di tempat berlarinya darah, atau artinya setan itu bisa bersemayam ya. Karena itu fadayyiqu majariyahu bilju, maka persempitlah tempat larinya itu dengan rasa lapar ya. Artinya godaan-godaan itu berada di sana. Wasaumi, dan puasa. Tentu rasa lapar itu adalah dengan tidak adanya makanan. Puasa juga menahan makanan yang bisa mengakibatkan seseorang itu menjadi lapar, dan dengan lapar itulah justru seseorang itu ya dia mempersempit jalan setan. Maksudnya seperti itu. Puasa itu sebagai perisai. Tentu obat tidak seperti makanan. Fasoimu mongko te wong kang poso nuya iku dicegah sapa as-shaim anil akli wasurbi, dari makan dan minum. Li anna dzalika sababut taqawi. Jadi orang yang berpuasa itu dilarang untuk makan dan minum karena memang makan dan minum itu penyebab ya kekuatan. Fatarkul akli wasyurbi alladzi yulidu damal katsir alladzi yajri fihi syaitan innama yutawalladu minal ghoda. Maka meninggalkan makan dan minum, yang makan dan minum ini bisa memperbanyak atau menghasilkan darah yang banyak, yulidu damal katsir, ketika darah banyak alladzi yajri fihi syaitan, menjadi tempat ya bersemayamnya bisikan-bisikan atau gangguan-gangguan setan. Innama, menjadi sarana atau wahana, innama yutawalladu minal ghoda, itu hanya bisa dihasilkan dengan makanan dan minuman. La an huknatin, tidak dari suntikan, wala kuhlin, tidak dari celaan, wala mayuktaru fidz zakari, juga tidak dari obat yang diteteskan di zakar ya, di bawah perut itu sebagai obat. Wala mayuda wibihil makmumah, dan juga tidak sesuatu yang dipakai untuk berobat orang yang terkena luka kepala, wal jaifah, dan luka perut yang pengobatannya itu sampai ke rongga perutnya. Intaha, demikian berakhir penjelasan Imam Ibnu Taimiyah.
Wa yubahu lan dibolehkan lisaimi kedhi wong kang poso apa an yakula yen to mangan sapa shaim wa yasroba lan ngombe sapa saim wa yujami'a lan berhubungan suami istri sapa shaim hatta yatlu al fajru sehingga terbit fajar. La faida tola al fajru nalikane wis terbit al fajru apa fajar wa fi famihi amun lan iku tetep ing dalem mulute wong kang arep poso, maksudnya ya amun utawi makanan wajaba mongko wajib alaihi ing atase shaim dalam arti orang yang akan berpuasa an yal fidahu apa yen to nglepeh atau memuntahkan sapa shaim hu ing to'am. Au kana mujamian atau ketika itu karena ono sapa shaim wong kang ape poso mujamian iku sedang berhubungan suami istri ya wajib mongko wajib alaihi ing atase shaim an yanzia apa yen to mencabut sapa mujami. Fa in lafadhu au nazaa mongko lamun memuntahkan atau nglepeh sapa shaim au nazaa atau mencabut sapa shaim ya soha mongko dadi sah saumuhu apa pasane. Sebaliknya wa ini betalaaran lamun nguntal utawa ngelek sapa shaim ma ing makanan sing tetep apa ma fi famihi ing dalem mulutnya shaim minto amin bayane mas saking makanan mukhtaron kelawan bebas ya, artinya dia dalam kondisi tidak ada masalah ya. Lain kalau misalnya tidak sengaja kemudian masuk ya ke tenggorokan. Awis tadamal jima atau bahkan meneruskan jimaknya yo aftara mongko batal sapa shaim. Rawal Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha nabiyya qala, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah nabiyya qala inna bilalan yu'adzinu bilailin, serta temene Bilal sahabat Bilal iku beradzan ing dalem mangsa wengi fakulu wasrobu maka mangano sira kabeh wasrobu lan ngombeo sira kabeh hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum sehingga adzan sapa Ibnu sahabat Ibnu Ummi Maktum. Wa yubaku lan dibolehkan lisaimi kedue wong kang poso an yusbika apa yen to isuk-isukan sapa wong junuban kali junub. Wa taqaddama lan wis dhisik hadisu Aisyah apa hadise Ibunda Aisyah findalika ing dalem mengkono shaim ya yusbih junuban. Wal kaidu wan nufasau lan utahe wong haid wong nipas idang kotoan nalikane wis berhenti adamu apa dam minalaili saking bengi jaza mongko boleh lauma keduane takhirul ghusli apa mengakhirkan mandi ila subuhi sampai subuh. Wa asbahata lan dadi sapa karone shaimata ini iku poso karone summa alaihima an tata tahara nuli kuwi ngatasi karone wajib karene anta tahara utawa yen to bersuci to mandi li sholati krana salat. Jadi orang yang berpuasa boleh makan, minum, berhubungan suami istri sehingga terbit fajar atau tiba waktu subuh. Ketika waktu subuh sudah tiba ya, tiba-tiba ya di mulutnya masih ada makanan, maka dia wajib memuntahkan ya. Atau waktu subuh tiba ya, tiba-tiba ia masih berhubungan suami istri, maka wajib segera menyudahi ya, mencabutnya. Bahkan kalau dia memuntahkan atau segera menyudahi, mencabutnya, maka puasanya sah. Tapi kalau dia malah menelan makanan yang masih di mulutnya tadi, atau dia meneruskan berhubungan suami istri itu, maka puasanya menjadi batal karena sudah subuh. Rawal Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Bunda Aisyah bahwa Nabi bersabda, Dahu Bilal itu adzan waktu malam, maka makan dan minum sampai adzannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi ada dua kali adzan. Ada adzan yang pertama ini adzannya sahabat Bilal, ini berarti sudah artinya waktu sahur ya. Adzan yang kedua ini adzannya
Ibnu Ummi Maktum, ini berarti waktu subuh. Kemudian yang kesembilan, dibolehkan juga bagi orang yang berpuasa pagi atau siang atau sore itu junub, berarti tidak apa-apa ya. Junub artinya menanggung hadas besar karena inzal ya, artinya keluar mani, itu boleh. Wa taqaddama hadisu Aisyah, sudah dijelaskan kemarin. Yang ke-10, orang yang haid, orang yang nifas, kalau sudah berhenti darahnya, berhentinya di malam hari ya, bagaimana? Maka waktu sahur dia ikut sahur, kan belum mandi ya, belum sempat mandi, tidak apa-apa mengakhirkan mandi sampai nanti subuh ya. Jadi berarti ia ketika sahur sudah berniat puasa, maka dia adalah seorang yang berpuasa. Ketika kemudian sudah subuh belum mandi, tidak apa-apa ya. Begitu selesai adzan subuh mau sholat, dia kemudian baru mandi kemudian sholat, maka sahurnya yang tadi ya dalam kondisi masih junub, belum mandi dan berniat puasa itu sudah sah, artinya sudah dianggap orang yang berpuasa. Tinggal mandinya saja dilakukan untuk sholat subuh. Ma yubtilus siyama, utawi iki iku bahas perkara kang batalake silah yang batalake asyama ing poso. Mau te perkara yubtilu batalake apa asyama ing poso kismani iku dua bagian. Awalan ma yubtiluhu wa yujibul qadha. Yang pertama, ma yubtiluhu perkara membatalkan puasa, wa yujibul qadha dan mewajibkan qadha. Yang kedua, wa ma yubtiluhu wa yujibul qadha awal kafarota. Yang kedua, membatalkan puasa, wajib qadha dan membayar kafarah. Fa amma ma yubtiluhu, adapun yang membatalkan puasa, wa yujibul qadha dan wajibkan qadha faqat, fa huwa ma ya'ti. Yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha saja berikut ini. Satu, al-aklu wasyurbu amdan, iku mangan lan minum amdan dengan sengaja. Fa in akala mongko lamun mangan sapa wong au sariba utawa ngombe sapa wong nasian tingkah anane kale lali au mukhtian utawa ora ngerti au mukrohan utawa dipeksa pala qadha mongko ora ana qadha iku maujud alaihi ngatasé wong wala kafarota lan ora ana kafarat. Ketika makan minum ya lupa tengah puasa makan minum ya lupa atau karena dipaksa, maka itu tidak qadha juga tidak kafarah. Fa an Abi Hurairah anna nabiyya qala man nasiya wa huwa shaim fa akala aw sariba falyutimma saumahu. Siapa yang lupa padahal tengah puasa sehingga dia makan minum, maka teruskanlah puasanya. Wa innama at'amahu Allahu wa saqahu, bahwasanya yang memberi ia makan dan memberi ia minum adalah Allah, rawahul jamaah. Jadi yang batal itu kalau sengaja makan dan minum. Wa qalat Tirmidzi lan ngendika sapa Imam Tirmidzi wal amalu ala hada iku inda aktsari ahlil ilmi. Ya, jadi ini diputuskan, ditegaskan oleh seluruh ulama. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wasyafi'i wa Ahmadu wa Ishaqu wa rawa ad-Daruqutni wal Baihaqi wal Hakimu wa qala sahihun ala syarti Muslim. An Abi Hurairah anna nabiyya qala man aftara fi ramadhana nasiyan fala qandua alaihi wala kafarah. Siapa yang makan di bulan Ramadan karena lupa maka tidak qandha karena memang puasanya masih sah dan juga tidak membayar kafarah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar isnadhu sahih wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna nabiyya qala
Innallaha sak temene Allah wa doa iku mengampuni sapa Allah an umati saking umat sun al khata'a ing luput wan nisyana lan lali wa malan apa wae ustukrihu dipaksakan ya dipaksa sapa ummah alaihi ngatasé marwa Ibnu Majah wa Tabrani wal Hakim. Jadi hal yang lupa atau tidak tahu atau dipaksa itu tidak menjadi masalah. Yang ketiga tadi 1, 2 itu nomor 1 makan, nomor 2 minum itu maksudnya ya secara sengaja. Yang ketiga al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja, artinya sengaja memuntahkan. Fa in ghalabahu al-qai'u mongko lamun anggolaba artinya ngalahake hu ing wong al-qai'u apa muntah, artinya kalau muntah itu terpaksa jadi keluar dengan sendirinya fala qondoa alaihi maka tidak qodho karena puasanya masih sah wala kafarota dan tidak membayar kafaroh. Fa an Abi Hurairah anan nabiyya qala man dzara'ahul qai'u falaisa alaihi qodho, siapa yang terpaksa muntah maka tidak qodho. Wa manistaqo'a amdan falyaqdi, adapun orang yang sengaja ya muntah dengan sengaja amdan ya, falyaqdi maka dia harus qodho, artinya puasanya menjadi batal. Rawu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Hakim wa Shakhahu. Qolal Khitabi lam la a'lamu khilafan baina ahlil ilmi, aku tidak mengetahui ada perbedaan pandangan antara ulama, semuanya sepakat bahwa fi anna man dzara'ahul qai'u fa innahu la qondo'a alaihi, siapa yang terpaksa muntah atau muntah dengan sendirinya maka tidak qodho, puasanya tetap sah. Wala fi anna man istaqa'a amidan fa alaihil qodho, siapa yang memuntahkan diri dengan sengaja ya, maka puasanya menjadi batal dan wajib qodho. Nomor 4 dan 5 al-haidu wan nifas, yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas walau fil lahdotil akhirah, meskipun di saat-saat terakhir qabla ghurubi samsi, sebelum terbenam matahari ya. Kadang itu waduh gimana ya, tinggal setengah jam menjelang maghrib tiba-tiba apa itu haid ya. Wa hadza mimma ajma'al ulama'u alaihi, tetapi ini adalah kesepakatan, menjadi kesepakatan ulama, ini sudah ijma ya, tidak ada satupun ulama yang berbeda. Ada perbedaan itu yang rame itu ya, kalau santri-santri yang mengikuti itu sebetulnya perbedaannya itu terletak seperti kasus ini. Kalau sudah menjelang maghrib atau tengah hari haid itu tetap dia batal puasanya, tapi etikanya apakah tidak makan minum dulu sampai maghrib, baru maghrib kemudian makan minum, meskipun dia tetap wajib qodho, atau boleh langsung makan dan minum. Itu perbedaannya itu hanya di situ. Tetapi masalah orang haid dan nifas meskipun di saat-saat menjelang maghrib itu tetap membatalkan puasa. Ini ijma. Al-istimna yang nomor 6 adalah yang membatalkan puasa itu keluar mani, sawaun akana sababuhu takbilur rajuli li zaujatihi, baik sebabnya itu adalah karena seorang suami mencium istrinya tiba-tiba keluar ya, karena saking kuatnya ya, batal puasanya. Kemarin sudah dijelaskan ya. Atau dibalik ondomuha ilahi, atau karena dia dirangkul oleh istrinya ya, ondomuha atau ngerangkulin jaujah ilahi maring rojul. Yang pertama tadi suami mencium istri tiba-tiba keluar ya, keluar air mani, maka batal puasanya. Atau yang ini istri merangkul suaminya ya, wah, begitu dirangkul istrinya suaminya kaget ya, merasa ya nikmat bergairah, kemudian keluar air mani, maka juga batal puasanya. Au kana bilyat, atau keluarnya air mani itu dengan tangan, maksudnya itu dikeluarkan dengan tangan ya, apa istilahnya itu, ada istilah khusus apa ya. Jadi
istilahnya mengeluarkan sendiri dengan tangan, ya itu namanya istimna, itu juga membatalkan puasa. Fahada yubtilus saum, maka ini membatalkan puasa, wa yujibul qadha, alan mewajibkan qadha. Fa in kana sababuhu mujarrodan nadhari awil fikri, tapi kalau sebabnya keluar air mani itu hanya sekedar memandang, ya, memandang gambar atau memandang sesuatu, dibayangkan awil fikri atau membayangkan, menghayal, tiba-tiba keluar mani, fa innahu mislul ikhtilam naharon fisyam. Ini sebagaimana orang yang tidur di siang hari kemudian mimpi basah dalam kondisi ia sedang berpuasa, maka la yubtilu sauma, tidak batal, ya, puasanya tidak batal. Wala yajibu fi syai'un, dan tidak wajib apa-apa. Yang wajib ya mandi kalau mau sholat duhur, sholat asar dan lain sebagainya. Wa kadzalika al mandi, begitu juga mandi. Mandi itu cairan, bukan mani yang keluar karena syahwat yang kuat. Jadi sebelum mani, kalau mani itu berbeda, ya, mandi dulu, jadi basah keluar, ada basah yang keluar, ada cairan-cairan yang keluar sebelum mani, itu namanya mandi. Mandi bagaimana? La yu'athiru fis shaum, tidak berakibat apa-apa dalam masalah puasa, baik qola au kathura, baik mandinya itu sedikit ataupun banyak, ya. Yang membatalkan itu keluar mani. Kalau mandi itu tidak apa-apa. Yang ketujuh yang membatalkan puasa, tanawulu mala yutagodda bihi. Tanawulu merkoleh, maksudnya ini memasukkan sesuatu, tetapi sesuatu itu la yutagodda bihi, tidak dipakai sebagai makanan. Minal manfadil mu'tadi saking nggon nerus kang umum ilal jaufi, menuju ke perut. Mislu ta'atil milki, seperti memberi garam al kasir yang banyak. Fahadha mengkotaiki yufatiru, itu membatalkan poso. Fi qauli ammati ahlil ilmi, berdasarkan pendapat mayoritas, ya, seluruh ulama. Jadi juga batal. Ini maksudnya, jadi seseorang itu memasukkan sesuatu selain makanan ke dalam perut, ya, melalui jalan yang biasa, ya, seperti, ya, tenggorokannya dia membuka lebar mulutnya terus masukkan garam, ya jelas meskipun itu bukan makanan, ya, sampai ke perut itu batal puasanya. Ya, memasukkan apapun kemudian masuk ke perut, ini batal puasanya secara sengaja, ya. Yang kedelapan, wa man nawal fitra wa wasaimun yubatola saumuhu wa ilam yatanawal mufattiron. Orang yang berniat membatalkan puasanya, artinya berniat tidak jadi puasa, padahal dia puasa, ya, aneh-aneh aja ini orangnya, maka batal puasanya. Tengah hari dia berniat, bismillah, saya berniat di hatinya, ya, saya berniat tidak puasa hari ini, maka menjadi batal puasanya. Wa illam yatanawal mufattiron, meskipun dia tidak mengkonsumsi makanan dan minuman, meskipun dia tidak makan, tapi karena niat ini fa innan niyata ruknun min arkanis syiyam, karena niat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun puasa, ya. Ya fa idzan naqadha, kalau dia merusak niat, ya, qasidan, ya, secara sengaja, dia kemudian qasidan al-fitra, dia sengaja berniat membatalkan puasa, wa muta'ammidan lahu, ya, sengaja, artinya sama, ya, intaqadha siyamuhu, maka menjadi batal, menjadi rusak puasanya, la muhalata, pasti, ya, artinya orang muhal, artinya pasti. Jadi orang tiba-tiba memutus niat dan kemudian berniat tidak puasa di tengah jalan, maka puasanya menjadi batal.
Yang kesembilan, idza akala au sariba au jama'a donan guru basamsi au adama tulu'il fajri fadhuhara khilafud dalika fa alaihi al-qada inda jumhuril ulama wa minhum al-aimatul arba'ah. Ada orang makan, minum, berhubungan suami istri mengira karena sudah adzan maghrib. Mungkin tidak dengar, wah sudah ini akhirnya makan, minum, terus kumpul istri. Atau mengira fajar belum terbit, kalau sahur ini ya, oh belum subuh ini, wah makan, minum. Jadi ini dia mengira kuat, ya bukan syak ya. Fadhara khilafud dalika, tiba-tiba ternyata ya keliru, sudah makan, minum, berhubungan, tiba-tiba belum maghrib, disangkanya sudah maghrib, atau masih makan, minum, berhubungan, disangkanya belum subuh, ternyata sudah subuh. Bagaimana itu? Ya dia wajib qadha, berarti puasanya dianggap batal. Ini menurut mayoritas ulama, di antaranya adalah imam madhab 4. Tetapi ini ya, fikih itu uniknya seperti itu ya, dia luas dan luas. Tetapi wa dhahaba Ishaq wa Dawud wa Ibnu Hazm wa Atha wa Urwah wal Hasan Basri wa Mujahid, ulama-ulama tersebut ila anna saumahu sahihun, puasanya tetap sah karena dalam kondisi sedang tidak tahu ya. Wala qadha alaih, dan juga tidak qadha, liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian ya terhadap apa-apa yang engkau salah atau keliru, tetapi yang dosa itu adalah apa yang hatimu menyengaja. Walikauli Rasulillah, dan juga karena sabda Rasulullah, innallaha wada'a an ummati al khata, Allah itu mengampuni umatku terhadap kekeliruan. Wa taqaddama, sudah dahulu. Wa rawa Abdur Razzaq qala haddatsana Ma'mar anil A'mas ain Zaid ibni Wahab qala aftaran nas fi zamani Umar ibnil Khattab. Pernah orang-orang itu di masa Khalifah Umar bin Khattab itu berbuka puasa. Faro'aitu isasan ukhrijat min baiti Hafsah. Saya ketika itu melihat isasan, apa itu? Aqdahan dikhoman ya. Isasan ada wadah besar, ukhrijat min baiti Hafsah, dikeluarkan dari rumahnya ibunda Hafsah, dikeluarkan ya, untuk ada wadah besar, ada makanan, ada tempayan gitu ya, ke rumah. Summa fasaribu, maka semuanya makan, semuanya minum karena menganggap sudah maghrib. Tiba-tiba summa tolaat asamsu min sakhabin, tiba-tiba matahari masih muncul dari balik mega mendung. Dikiranya tadi sudah gelap ya, dikira sudah maghrib, langsung berbuka puasa. Ada tempayan besar, tempat minum dikeluarkan dari rumah ibunda Hafsah. Jadi ini orang banyak. Tiba-tiba ternyata matahari masih terbit. Fakul faka'anna dzalika syaqqa 'alan nas, maka seakan-akan hal itu ya memberatkan orang. Menjadi orang-orang kemudian menjadi istilahnya apa? Getun ya. Waduh, gimana ini ya, sudah hampir saja sebetulnya. Faqalu naqdi hadzal yaum, waduh kalau begitu kita akan mengqadha hari ini ya. Faqala Umar, maka Umar kemudian berkata, 5, mengapa? Wallahi ma tajanafna li ismin, demi Allah kita ini tidak menyengaja berbuat dosa, artinya tidak cenderung melakukan kesalahan atau dosa. Artinya apa yang kalian lakukan itu tidak mengapa, jadi puasanya masih tetap sah, tidak usah qadha. Summa qala wa rawa al-Bukhari wallahu a'lam bissawab.